Ini sebenarnya kejadian horor pertama itu gue alamin di rumah gue sendiri. Pertama tuh ya. Iya, pas pagi-pagi cewek tuh pada kesurupan nari-nari bro. Tapi depannya nggak ada HP-nya kan? Maksudnya? Gini-gini. Iya, belum ada TikTok. Belum ada TikTok. Udah aku gerak sendiri gitu kan. Tapi ada yang mau masuk ke tubuh gue. Akhirnya gue teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah dulu takut banget tuh kalau dengerin lagu itu tuh ya kan. Dulu suka nyanyiin. Suka nyanyiin lah ya. Zaman gue ya. Kalau ente kan lagu menolak bala kan ke sini deh. Ke sini deh. Na. Berarti Raja Jawa harus mengikuti ini soal kalau mau pemimpin yang bagus, bener gak? Iya bener. Iya Dan dong. low maintenance sih kan. Pasti kan kayak kue-kue tradisional apa segala macam kan ngasihnya kan sesajennya. Mahal juga. Kalau Gen Z, lu mesti bawa kemana? Iya. Pacaran sama Gen Z misalnya gitu. Kemana tuh? Dibanding pacaran sama Nyi Roro Kidul misalnya. Lebih mahal sama Gen Z kan. Gen Z kemana bang? Ya biasa ke yang tinggi-tinggi kan ya kan. Oh, yang tinggi-tinggi di mana? Oh, di rooftop. Bukan. Itu second date kalau kata saya. Second date. Ke pertemuan kedua. Nah, minimal atas WC lah gitu kan. Tapi itu maksudnya jangan dianggap bahwa pernikahan itu memang terjadi. Bisa juga itu kan sebagai sebuah folklore gitu. Oh iya, metafor lah. Nyi Roro Kidul itu simbol dari laut gitu bisa juga. Iya benar. Emang pembahasan tentang Nyi Roro Kidul ini ya banyak juga ya. Soalnya kayak contohnya misalnya kalau misalnya pakai baju hijau katanya nanti hilang di laut. Tapi saya pernah dengar ada juga yang nyoba pakai baju hijau kesana dan nggak hilang. Ya kesana kan yang kalau pantai selatan emang lebih ini kan, lebih kenceng kan. Karena kan dia langsung samudra kan, langsung lepas. Ombaknya. Iya. Oh iya kan? Itu ngomong siapa ya? Anda dapat dari mana tuh kata-kata itu? Kok saya pernah dengar ya? Lupa ini. Pernah dengar gue. Ustadz Felix gila. Sorry. Ya lanjut. Ustadz Felix. Ya jadi emang kadang kalau mitos itu sebenarnya punya makna dan fungsinya tersendiri gitu. Terkadang harus lihat juga nih fungsinya apa sih mitos di zamannya gitu. Oh iya. Kan tidak boleh memakai baju hijau ke lautan. Ya kalau misalnya hanyut susah dicarinya gitu. Benar. Atau mitos tentang di hutan ini gak boleh masuk karena nanti akan diculik jin. Di tempat kerajaan jin gitu. Nah sebetulnya mungkin bisa jadi ketika nggak ada mitos itu, orang yang masuk gampang-gampang aja ditebang pohon ngasal gitu. Buat ekonomi. Tapi dengan ada mitos itu, jangankan dia mau nebang pohon, dia masuk aja mikir-mikir gitu kan. Oh iya benar. Benar. Kalau kayak contohnya kalau misalnya main abis maghrib bisa diculik pocong kan? Buat anak kecil kan? Iya. Pernah denger gak buat ngatur anak kecil? Wewe gombel ya. Wewe gombel ya kan? Mungkin ada fungsinya juga maksudnya itu ya. Kalau ada hujan petir nggak boleh di depan pintu gitu kan? Takut kesamber lah kesannya kan? Takut kesamber kalau itu ya. Mas Zeus bukan. Mana Mas Zeus? Bukan. Nah ngomong-ngomong soal yang serem-serem nih Mas nih ya kan, di Indonesia ini sering banget ada viral pembahasan tentang rumah-rumah terserem di Indonesia gitu ya. Banyak yang udah jadi film malah Mas, bener gak? Bener ya kan? Contohnya Rumah Pondok Indah tuh sampai jadi film ya kan. Saya dari dulu tuh waktu SD tuh sampai takut banget saya sama Rumah Pondok Indah itu. Tiap lewat itu saya merinding pokoknya. Akhirnya pas udah gede saya paham gitu kenapa saya merinding gitu. Soalnya lihat harga rumahnya mahal di situ gitu Mas. Jadi saya pikir ternyata saya kemarin tuh merinding gara-gara lihat harga tanahnya ternyata di Pondok Indah ini gitu kan. Bener. Terus ada juga Rumah Kentang ya kan. Kentang ada 2 lagi kan? Ada 2 di Bandung sama Jakarta ya. Ya kan. Dimana kalau kita lewat depan rumahnya itu kita seperti mencium bau kentang rebus gitu. Bau kentang rebus. Karena di depan rumahnya ada tulisan nyam gitu kan. Kita tahu nih bau kentang dari mana, bener nggak? Ini nggak ada kan? Gara-gara waktu itu nyemplung ke shopnya ya, shop kentang ya. Katanya begitu. Maksudnya ada anak-anak yang sedang bermain kemudian masuk ke dalam wajannya, shopnya ya. Jadi bau kentang. Dikirain rumah kentang itu rumahnya kentang gitu. Belum jadi. Belum jadi bener. Si kentang nih. Bukan cicilan yang kentang kalau itu bukan rumah, belum jadi bener. Semennya belum keras. Nah kalau menurut Mas Fajar nih, rumah paling serem yang pernah Mas datengin atau Mas tahu rumah apa? Mungkin bukan paling serem, paling misterius. Jadi ada rumah ke-8 di satu kampung yang sebetulnya itu nggak boleh ada. Jadi di kampung itu hanya boleh ada 7 kepala keluarga, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau misalnya lebih atau kurang dipercaya nanti akan terjadi sebuah hal yang tidak mengenakan atau musibah lagi. Nah di kampung itu sudah bertahan 7 kepala keluarga itu 5 generasi. Namanya Kampung Pitu.
Oh, pernah denger tuh. Jadi dari Kampung Pitu itu dulunya sempat ada sayembara gitu. Siapa yang nanti bisa mengambil sebuah pusaka nanti akan diberi hadiah lah sebidang tanah gitulah. Pendiri dari Kampung Pitu itu berhasil menaklukkan hal tersebut dan dia mendirikan kampung dengan perjanjian hanya boleh 7 kepala keluarga aja. Di sana juga terdapat jejak kuda Sembrani. Ada itu jejaknya. Kuda Sembrani itu apa? Kuda terbang yang biasanya tuh nganterin para bidadari. Oh, kayak Pegasus itu ya? Iya. Nah, biasanya kuda itu akan masuk ke sebuah telaga yang ada di Kampung Pitu. Lalu dia mandi di situ lah. Nah, jejaknya itu ada gitu. Nah, itulah jejak yang bisa lo temuin salah satunya di Kampung Pitu. Tapi hanya tinggal 1 karena yang 3 katanya dibawa ke keraton. Jadi gini, ada sebuah kampung yang dia itu cuman boleh 7 kepala keluarga. Iya. Nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang. Berarti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh lebih, nggak boleh Harus kurang. 7 pokoknya. Kalau lebih, apa yang terjadi? Jadi sempat dibangun rumah ke-8 dan kepala keluarga ke-8. Tapi akhirnya yang tinggal dan menikah itu jadi sakit-sakitan, cekcok, nggak tahan lah, nggak nyaman. Baru beberapa bulan akhirnya pindah. Jadi rumahnya kosong, rumah ke-8. Mungkin mau nempatin? Buat Gen Z yang punya mimpi punya rumah silakan ini gratis itu rumahnya, gratis. Gak tahu deh. Oh nggak tahu. Nanti bisa DM Mas Fajar ya. Langsung Ngeri ya. juga sih, ngeri sih. juga ya. Gue kemarin baru kesana Kampung Pitu gue. Mau nyoba tinggal Gue nginep di situ. di rumah ke-8 itu? Nggak di rumah. Oh, enggak di rumah ke-8. Di Rumah warga lah. Rumah warga. Iya. Gimana perasaannya di sana? Seru sih. Seru Jadi ya? itu kampungnya di puncak gunung memang. Bukan gunung lah, bukit di situ. Bukit ya. Oh iya. Dan dipercaya kalau lu main wayang gitu menghadap ke bukit mana gitu ya, gue lupa. Nah, lu akan mati. Jadi lu nggak boleh main wayang di situ. Nggak boleh Karena main pernah ada wayang. kejadian waktu itu lagi main wayang di kampung mana gitu, tiba-tiba ada yang kepala lu. Yang lagi main wayang itu. Yang lagi main wayang tiba-tiba di kepalanya. Yes. Iya. Itu sih ngeri sih, kan misterius sih itu sih. Misterius gue pikir loh kok cicilannya nggak lunas ini. Gue pikir misteriusnya gitu tadi ya. Ya kan, kalau itu harus panggil apa Mister Uang Kaget itu, bukan Mister Ius itu. Mister Ius nggak bisa ngelunasin itu. Mister Uang Kaget tuh, Mister Money apa siapa tuh ya kan. Tapi katanya di rumah Mas katanya banyak setannya, katanya tadi cerita di bawah. Coba ceritanya di sini. Jadi gue di bawah tuh dipancing sebenarnya. Pinter-pinter. Ya jadi gini bro, kalau di rumah gue, ini sebenarnya kejadian horor pertama itu gue alamin di rumah gue sendiri. Pertama tuh ya. Iya. Ini baru-baru atau udah lama nih? Zaman gue SMA. Oh, Udah oke, lama oke, ya. oke. Jadi waktu itu gue kayak sama setan tuh bodo amat gitu. Gue tahu ada, tapi kehidupan gue udah kayak setan saat itu gitu. Jadi kayak bodo amat gitu. Setannya Anda sendiri pada saat itu gitu ya. Pahanya dipegang-pegang juga waktu itu. Oh. Terus Waktu itu ada satu temen gue yang dibilang tuh bisa lihat hantu. Tapi saat itu gue mikir lihat hantu ngablu kali ya, gimana gitu. Nah, dia main ke rumah gue. Jadi rumah gue itu depannya tadinya sebuah kuburan, banyak kuburan kampung dan ada rumah-rumah perkampungan. Tapi akhirnya digusur jadi satu rumah yang gede banget. Tapi masih ada satu pohon yang nggak hilang tuh deket kuburan. Nah rumah gue cuma berempat deret. Di depannya itu ada pagar yang rumah gede banget itu. Nah temen gue main tuh sekitar jam 12 malam. Kita duduk di teras yang depan itu ngadep ke kuburan. Jadi view-nya ke kuburan nih. Tapi udah jadi rumah sama satu pohon. Nah dia cerita waktu gue nggak ikut anak-anak liburan. Jadi waktu itu dia ketika villa ke puncak itu dia ngelihat udah ada banyak pocong di villa itu. Terus dia ingetin, di sini villanya angker, lu jangan macem-macem dah kata dia, jangan pacaran, jangan minum-minuman keras dia bilang. Nah waktu itu diledekin sama temen gue, lu masih muda, masih gitu-gitu lah. Bener pas pagi-pagi, cewek tuh pada kesurupan nari-nari bro. Kene gitu kan. langsung ngeliat begitu. Iya sih temen gue cerita, tapi kan gue gak ikut, gue diceritain posisinya. Tapi depannya nggak ada HP-nya kan? Maksudnya? Gini-gini. Iya, belum ada TikTok. Oh, belum ada TikTok. Itu 2009 tuh. Kalau udah ada nggak ini nggak kaget ya. Kalau ada juga udah viral di konten gue. Iya benar. Ada, jadi Terus dia lagi joget neng kene. Padahal gue tahu nih cewek nggak bisa bahasa Jawa, bukan orang Jawa. Nah pas lagi joget itu, tiba joget neng kene itu apa ya tapi? jadi kayak joget-joget Jawa gitu loh. Oh, Tapi iya, dia ngomongnya iya. gini, neng kene. Pas lagi kesurupan. Nah, pas dia lagi saya. namanya gitu ya. Iya terus. Nah pas dia lagi cerita gitu, tiba-tiba ini gue tuh kayak ada yang niup. Deket leher dong, leher. Pernah kan ditiup di leher kan? Oh, saya belum pernah ini Iya kayaknya enggak pernah juga. Enggak pernah ngapain itu? Oh, diisep pernah nggak kan kebalikan ya? Tiup, isep.
Anda yang pernah yang mana? Harus pasti salah satu pernah. Ketiup kali ya, Oh, ketiup pernah. lah. Oh, saya Lagi juga pernah luka sih ketiup, atau apa iya. kan ditiup Benar. ya kan. Lanjut. Lehernya diisep apa? Belut. Enggak, bukan. Bukan. Mengicot. Pengobatan lintah. lintah. Tanah ya, pengobatan menghisap racun. Sapuan yang bersih. Nah, Ya lanjut lagi ya. Nah, gue ngerasa kayak ditiup. Terus gue bilang sama si teman gue nih, bro, ceritanya di kamar gue aja yuk, gue bilang gitu. Terus dia ngatain gue, takut ya takut kata dia. Nggak takut lah, padahal mah takut gue. Nggak takut gue, tapi gue pengen tiduran. Gue bilang kalau di teras nggak bisa nih, bangkunya keras. Udah kita masuk ruang tamu aja deh, kan ada sofa. Berarti habis ditiup berdiri langsung tuh Mas ya? Iya, gue berdiri masuk ke ruang tamu. habis berdiri terus masuk. Bener. Oh, Masuk ruang tamu. Iya. Nah, ketika udah masuk di ruang tamu, nggak mungkin keluar lagi dong. Oh, Udah belum, masuk. bukannya keluar biasanya. Udah masuk pantang keluar. Oh, iya, Iya. Ekstrim juga ya. Terus akhirnya cerita lagi dia si nengkene tadi. Oke. Tiba-tiba dia diem. Diem dia. Kenapa lu bro? Gue bilang gitu kan. Diem masih. Terus gue tanya lagi, bro, kenapa bro gitu. Tiba-tiba dia kayak gitu kan. Apa nih orang? Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri. Gue nyekek dia. Nengkene juga. Bukan. Gue nyekek dia. Nyekek. Yes. Oh. Ini real terjadi dan hari ini gue masih bingung kenapa bisa terjadi. Gue nyekek dia. Terus. Gue nggak mau nih. Lah aku gerak sendiri gitu kan. Kayak ada yang mau masuk ke tubuh gue. Akhirnya gue teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Posisinya gue nggak mau. Nah gue mau minta tolong sama bokap gue di atas. Gue naik tangga itu, naik tangga lu tadi tuh kayak anjing tuh 4 kaki. Sambil gue teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kira bokap gue ada maling, itu kan udah tengah malam. Nah, dia keluar bawa senjata buat jebuk maling gitu. Temen gue naik ke atas. Itu udah bener-bener nyaris dipukul saat itu. Untung nggak mati. Nah selesai itu gue tiba-tiba bisa sadar lagi kepulihan gue gitu. Tapi gue kayak main futsal, lemes banget 2 jam itu. Kayak main futsal 2 jam lemes gitu. Biasanya kalau orang kesurupan lemes ya abisnya ya. Gue nggak ngerti, pokoknya yang gue alamin kayak gitu. Oh iya. Lemes, terus akhirnya gue tidur. Nah besok pagi ada salah satu keluarga gue yang bilang bahwa temen gue ini iseng hantu di pohon itu panggil buat nakut-nakutin gue karena dia nggak bisa handle hantunya pakai medium gue untuk ngehajar dia gitu. Dengan pengen dicekek. Terus gue tanya, tapi gue rada nggak percaya lah dengan penjelasan dia. Tapi Mas gitu. sadar kan, cuma tangannya doang yang gerak Jadi kayak sendiri. ada yang mau nguasain gue, tapi gue nggak mau nolak. Oh. Jadi kayak ini lo suruh kesini, gue nggak mau nih gitu. Iya bener-bener. Kayak jadi ada pertentangan dalam diri lah gitu. Nah akhirnya gue tanya kan, sosoknya kayak gimana emang? Genderuwo taringnya sekaki dia bilang. Terus gue bilang, Taring sekaki. ada setan begini di rumah gue ya. Dari gue sekolah. Nah pas gue sekolah kan gue bilang, ketemu dia kan, wah gila lu. Setan depan lu panggil apaan? Gue nggak tahu dia ngeles lah. Nah, daripada ribet, akhirnya gue tanya, emang yang lo lihat setan apa? Gue penasaran nih. Katanya dia bisa lihat hantu kan. Dan lo tahu jawaban dia apa? Apa? Cowok rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Sama ya. Di situ gue merinding dan sampai hari ini kalau gue kesurupan mungkin waktu itu gue lagi kecapean dan mau tidur, bisa dijelaskan lah gitu. Iya. Tapi sosok yang sama disebut 2 orang yang nggak pernah gue tanya gue tanya bareng gitu. Kok bisa jawabnya sama Jawabnya gitu? sama. Karena probabilitasnya 1 banding berapa? Iya. Makanya. Itu sih yang gue bingung. Nah akhirnya gue konsultasi sama temen gue yang Arab tadi tuh yang ke gunung. Dia suka pengajian tuh. Bro, gue habis kesurupan. Cara kita ngebalas dendam ke setan gimana? Waktu SMA nih. Lu jikir aja Allahu Akbar di tempatnya, ntar juga ngebakar, kata guru gue gitu. Dia bilang. Oke, gue ikutin maghrib tuh pulang kan. Pas gue udah pulang, gue ke pohon itu depannya maghrib tuh nggak ada orang. Gue jikir Allahu Akbar. Lu tahu kenapa? Gue mau kesurupan lagi. Mau kesurupan lagi? Kesurupan. Akhirnya gue lari lagi ke dalam kan. Gimana sih ini si Arab? Bilang katanya setan kebakar. Kok gue mau kesurupan ya? Iya. Besoknya gue sekolah lagi kan. Gimana lo Rap? Gue bilang. Katanya lo jikir bisa kebakar hantunya. Nggak tahu sih, guru gue sih bilang gitu. Dia bilang mungkin kalau guru gue yang jikir kebakar kali ya, kalau kita enggak kali katanya. Mesti hatinya harus yakin dulu katanya. Begitu kan. Ya mungkin karena kita masih bocah lah gitu. Iya. Wah. Nah itu dulu kan banyak asisten rumah tangga. Iya. Itu biasanya 1 hari langsung keluar. Dan dia bilang diganggu sama sosok cewek biasanya, pakai baju putih. Kalau menurut ART ya, kan dia nggak kenal satu sama lain. Ceritanya Ngomongnya sama. si sosok ini sama mulu. Sama mulu ya. Tapi kalau menurut gue sih nggak terlalu percaya. Tapi gue mikir kok make sense juga omongannya. Jadi keluarga gue memang menempatkan rumah itu lebih dulu dibanding si hantunya. Jadi katanya dia
menghormati kita gitu. Tapi kalau ada orang datang setelah dia datang dia nggak suka kan sih gitu. Jadi hantunya aja pendatang juga berarti ya. Emang selalu begitu emang kalau misalnya rumah dihantuin pasti tamu dulu pasti. Iya. Ya kan? Nah selain rumah nih lagu-lagu juga Son. Lagu-lagu di Indonesia banyak banget tuh yang serem ya kan dan sampai viral banget apalagi zaman dulu ya kan waktu kita mindahin lagu tuh masih pakai Bluetooth zaman dulu kan. Bluetooth. Contohnya kayak lagunya Caramel Band tuh ya kan yang Gaby Tinggal Kenangan. Iya. Viral banget dulu ya kan dia ngomongin karena rekamannya itu emang kayak cuman pakai gitar doang kayak nggak proper lah gitu. Jadi kesannya kayak direkamnya pakai HP doang gitu. Jadi kita ngiranya nih emang bener nih kalau ini tuh Gaby gitu karena ada cerita tentang Gaby yang dia tuh bundir gitu ya karena dia patah cinta zaman dulu ya kan. Nah dia nulis lagu itu. Habis itu beritanya nyebar kemana-mana. Lagunya dikaitin sama kejadian Gaby ini ya kan viral. Taunya pas ditanya ternyata nih lagunya Caramel Band itu. Memang lagu yang nulis Gaby katanya. Kata Caramel Bandnya saya tidak tahu juga kenapa dikait-kaitkan dengan Gaby ini katanya gitu. Bikinnya nggak tahu Gaby siapa. Yang bikin kagak tahu siapa, gue bingung juga tuh viral zaman dulu tuh kok begitu ya. Iya aneh. Bisa begitu ya. Wah dulu takut banget tuh kalau dengerin lagu itu tuh ya kan. Anda pernah dengar nggak Anda? Nggak pernah sih gue. Nggak pernah. Mas pernah dengar lagunya Gaby? Dulu suka nyanyiin. Suka nyanyiin malah. Zaman gue ya. Iya kan? Kan lagunya enak kan. Dulu viral banget kan? Pernah ada gitu. Ini tahu lah. Iya ini dia nggak mau dengerin lagunya. Ketakutan. Kalau dia nyanyi tahu. Viral banget. Terus ada juga lagunya Alda Risma juga ya kan. Waktu itu sempat viral juga karena almarhumah meninggal katanya 3 hari setelah nge-record lagu tersebut. Ya kan. Tapi ternyata pas ditelusurin lagi 7 hari sebelum masuk produksi. Udah meninggal sebelum produksi. Jadi itu suaranya siapa? Rame akhirnya ya kan. Biasalah kan kalau misalnya ada lagu terus habis itu orangnya biasanya kan lagunya naik kan jadi rame gitu kan. Diikuti juga dengan misteri juga karena kan meninggalnya ya almarhum Alda Risma pada saat itu ada misterinya juga di balik meninggalnya dia. Nggak biasa lah maksudnya. Nah terus habis itu ada juga lagu dari Laluna yang judulnya Selepas Kau Pergi ya kan. Nah itu juga di menit 2an itu ada musik gamelan ya mas di dalam situ. Orang bertanya-tanya loh ini kenapa ada musik gamelan tiba-tiba dan tidak seirama. Nggak pas nadanya. Nggak pas dengan lagunya gitu. Jadi buat apa ada di situ gitu kan. Orang pada nebak-nebak ini sebenarnya suara gamelan ini dari mana gitu loh kan. Gamelan tahu sendiri kan. Udah ini vibes banget lah. Vibesnya udah horor banget lah maksudnya gitu. Udah lekat banget dengan horor lah. Kayak cerita-cerita di Jogja kan banyak kan yang kayak gitu kan pasti kan. Lagu gamelan malam-malam. Sempat viral banget tuh. Yang gue tahu yang Peter Pan. Yang Kukatakan dengan Cinta itu loh. Oh iya. Gak ada judulnya Kukatakan dengan Cinta mas. Kukatakan dengan Indah. Saya kan sahabat Noah. Ini sahabat Noah ini. Anda jangan main-main Anda. Aduh, sahabat katakan aja. Mohon maaf, Ariel, mohon maaf ya. Karena teman saya yang satu ini cuma ingat video Anda doang, nggak lagunya nggak inget ya. Video klip maksudnya. Video klip. Yang Kukatakan dengan Indah sih. Oh iya benar. Kan? Gimana? Jadi kan ada tuh di sekitar 10 detik ya. Itu viralnya tahun 2000-an kan. Ada suara cewek di situ. Nah orang kan nebak-nebak kan ini suara siapa? Mirip sama suara ini almarhumah Nika Ardila. Nika Ardila bilang mirip nih. Jadi bukan suara perempuan biasa. Nah pas dicek tempat studionya itu yang bikin di situ, ternyata Nika Ardila sering produksi di situ di studio itu. Oh gitu ya. Gitu. Dan suara ceweknya itu mirip sama suaranya Nika Ardila gitu. Mirip. Kalau lagu horor gua Lingsir Wengi. Oh Lingsir Wengi sih paling standar tuh ya. Tapi kenapa itu dikaitin sama horor ya? Jadi kalau nggak ngerti kenapa ya, mungkin karena udah masuk mindset kita. Jadi setiap kalau ada tempat yang sangat horor dan diputar lagu Lingsir Wengi, seakan-akan sebentar lagi muncul jump scare-nya gitu. Oh iya. Benar. Nah padahal sebetulnya kalau Lingsir Wengi itu lagu yang dibuat untuk menolak bala padahal. Oh malah untuk menolak bala. Bala tuh kesialan. Iya. Dulu sama Sunan Kalijaga kalau dikisahkan ya. Awal seperti itu. Kalau ente kan lagu menolak bala kan ke sini deh. Ke sini deh. Ini lagu menolak bala yang Jawa ini berarti ya. Iya, di kisahnya seperti itu ya. Lingsir Wengi. Emang saya dengar Lingsir Wengi itu bukan lagu serem sebenarnya. Tapi saya juga nggak tahu kok bisa dikaitkan sama kesereman. Kan? Kenapa ya gitu maksudnya gitu. Kalau nggak salah sih karena salah satu film horor ya. Ada yang pakai itu ya? Pakai itu. Akhirnya jadi tertanam di mindset lagi. Tapi memang kalau diputer ya yang versi sekarang ya. Coba lu puter dari tempat
yang kelihatan terbengkalai segala macam sendiri. Serem ya. Apa karena Nggak kita ingat nggak sih, ngerti arti liriknya? Apa suaranya yang kan tinggi banget kan suaranya kan? Karena kita udah termindset begitu, padahal sebenarnya artinya tentang apa? Gitu. Gue ada satu pertanyaan nih sebenarnya nih Mas, ya kan? Karena di tiap ngelihat film misalnya atau apa, pasti setannya bentuknya beda-beda gitu Pasti loh. beda-beda. Ini setannya kenapa bentuknya beda-beda gitu ya kan? Kayak misalnya di Amerika Dracula, Indonesia pocong misalnya ya kan? Sorry, di Amerika vampir tadi. Vampir. Iya kan? Di Cina punya vampir juga ya kan? Cuman lompat-lompat gitu ya. Ya emang agak-agak beda gitu kalau di Cina gitu ya Son ya. Kenapa sih? Karena made in China sepatunya. Jadi cuman bisa lompat itu ya kan. Enggak bercanda ya, bercanda. Semua sekarang made in China bercanda saya ya. Terus habis itu di Jepang ya. Jepang salah satu yang percaya banget sama setan. Di cerita rakyatnya tuh banyak banget setan ya. Kappa contohnya. Kappa yang kura-kura ya. Kura-kura bentuknya. Kalau anak bandel diinin ke air gitu kan, ditarik ke air. Job desk-nya kurang lebih sama dengan pocong lah kira-kira. Menculik sama wewe gombel gitu. Iya. Apa namanya? Yure ya? Yure satu lagi juga, ya kan. Yang roh gentayangan juga kan. Gentayangan cewek, bajunya putih juga. Cuman di jidatnya ada segitiganya masih jujur ya kan. Gak tahu Illuminati apa. Tapi maksudnya bedanya itulah sama kuntilanak gitu ya. Dia kayak pakai kimono mungkin ya, sejenis kimono. Tapi warnanya putih gitu ya. Sebutannya apa gue lupa itu. Kenapa ya setan itu di berbagai belahan dunia itu beda-beda bentuknya gitu loh. Nah sebenarnya ada yang lihat gak sih sebenarnya? Kok beda-beda semua gitu. Nah menurut gue sih hantu itu kan sebetulnya salah satu produk budaya gitu ya. Setiap kepercayaan itu kan pastinya akan berbeda-beda gitu. Iya. Misalnya contoh kuntilanak lah kita bahas. Lo tau nggak kuntilanak itu pertama kali muncul di mana? Nggak tahu di mana. Pohon. Di atas pohon. Iya di pohon. Maksudnya di tempatnya di mana gitu? Indonesia mungkin ya. Nah kuntilanak itu pertama kali disebut muncul di Pontianak. Jadi waktu dulu dikisahkan tahun 1700-an gitu kalau nggak salah ya. Sultan yang mendirikan kota Pontianak, Sultan Abdul Syarif itu, dia kan pengen ke Sungai Kapuas untuk mendirikan kota gitu ya. Nah dia tuh menemui berbagai hambatan, kayak misalnya ada perompak dan saat itu ada kuntilanak yang mana hantu dengan suara ketawa yang nyaring gitu loh. Nah saat itu dia menembakkan meriam lah untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah ketika dia menang, didirikanlah kota Pontianak. Nah makanya sampai saat ini itu masih diperingati tuh untuk menembakkan meriam itu, bahwa memang ini kisah dulu tuh salah satunya adalah mengatasi hambatan dengan kuntilanak tadi gitu loh. Dan terkadang ada maknanya juga gitu loh. Kayak misalnya kuntilanak itu kan sudah digambarkan pakai baju putih, rambut panjang, bajunya agak seksi. Nah ketika itu baru tahu saya itu. Iya kan bajunya agak seksi. Di atas lutut ya, di atas lutut. Di film-film nih ya, film-film gitu ya. Biasanya si kuntilanak yang cantik ini dia itu akan diperkaos, perkaos lalu dihabisi. Ini sebelum jadi kuntilanak ya. Sebelum. Jadi cewek dulu nih. Ya. Ceweknya akan dihabisi, diperkaos lalu dibuang ke hutan gitu. Sering banget itu cerita. Sering. Nah, lalu akhirnya cewek itu balas dendam dan menjadi kuntilanak gitu. Nah pada saat itu mungkin ya bagi masyarakat ya supaya tidak mengalami apa yang dialami oleh kuntilanak gitu loh, jangan pakai baju yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada saat itu gitu. Nah, buat yang punya otak ngeres kayak tadi, yang melakukan kejahatan sampai melakukan pembunuhan, ya jangan melakukan itu karena nanti bisa dibalas dendam jadi kuntilanak loh gitu. Nah mungkin juga ada nilai-nilai seperti itu. Lalu kayak misalnya ketawanya kan cekikikan tuh. Nah, bagi cewek-cewek saat itu tidak pantas untuk tertawa seperti itu ya. Makanya suka ada yang bilang kan, ada yang bilang kan, tawa cewek kayak gitu, kayak kuntilanak loh. Gitu sih. Jadi kadang memang sesuai dengan apa namanya lingkungan ya yang berlaku juga pada saat itu. Jadi kadang ada makna-maknanya juga sih, dan pasti berbeda-beda setiap tempat karena kan ada yang pakai jas. Tujuannya juga berbeda-beda ya dari kisah-kisah itu gitu sih. Kayak dari sistem penguburannya juga ya, maksudnya ada yang pakai kain kafan, makanya ada pocong. Ada pocong. Tapi kan kalau di daerah yang banyakkan agama selain muslim kan nggak ada pocong dong. Iya. Pakai jas. Pakai jas. Setannya ya kan. Benar. Gitu ya, berarti ada percampuran dari lingkungan itu sendiri berarti ya. Iya, kisah-kisah seperti itu justru menurut gue jadi menarik sih sebenarnya. Jadi menarik ya untuk dibahas dan sebetulnya dicari tahu gitu fungsinya apa sih gitu. Tapi beberapa negara bilang kuntilanak itu namanya Pontianak, Mas. Iya, ada film yang dibikin sama gue lupa orang Singapura apa Malaysia. Judulnya Malaysia. Dan itu kuntilanak. Itu kuntilanak ya. Karena dulu waktu pertama saya lihat itu, kok Pontianak sih, ini mah daerah gitu kan. Agak kaget saya. Ternyata emang
Pontianak namanya Emang kalau di Pontianak, beberapa ya. negara gitu ya. Di Indonesia kan kuntilanak yang kayak begitu gitu kan. Karena tadi sejarah yang tadi, bukan sejarah ya, maksudnya kisah legenda yang tadi. Oh iya, ada sangkut pautnya juga mungkin ya. Makanya di setiap negara itu berbeda-beda gitu ya soalnya setannya gitu ya. Koreksi kalau gue salah. Jadi waktu itu sempat mau dibangun patung kuntilanak di Pontianak, tapi akhirnya nggak jadi. Oh gitu ya. Kalau ada nih gambarnya. Tuh ya. Nah, kentang juga masih. Tentang maksudnya. Belum jadi. Oh belum jadi. Atau nanti kita lihat ya ada apa enggak patung kuntilanak itu ya. Itu mau dibangun tapi akhirnya nggak jadi. Oh kenapa tuh? Dananya kurang apa gimana mas? Cobain dulu lihat. Oh iya oke. benar. Emang kadang-kadang suka ada proyek yang terhambat ya Son. Emang kadang-kadang ya Son ya. Kadang-kadang. Benar. Karena ada ibu kota iblis. Ibu kota iblis ada. Ada. Kok tiba-tiba pikirannya ibu kota tadi? Mikir kemana emang? Iblis. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Fajar kasih banyak. RJL udah datang ke sini ya Mas kan. Fajar. Mudah-mudahan terus filmnya laku tadi ya sukses Yes. ya maksudnya ya. Amin. Banyak penontonnya dan juga terus mengedukasi para penonton penikmat horor di Indonesia Son. Yes. Ya kan? Benar Karena banget. itu tujuan utama ya soalnya untuk mengedukasi juga gitu ya. Son. Bukan hanya hiburan saja. Ya ada edukasinya, ada entertainmentnya lah. Nah, Berarti Rocky di atas lutut juga itu, Mas? Yang mana tuh? Yang di situ. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Itu adalah the highest respect for us ya kan. Jadi jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dari Di Atas 12.